Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan untuk merenung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya bacakan dari buku harian Santa Faustina nomor 603. 29 Januari 1936. Pada petang hari, ketika aku berada di dalam kamarku, tiba-tiba aku melihat suatu terang cemerlang dan sebuah salib abu-abu gelap menjulang di tengah terang itu. Tiba-tiba aku merasa terserap ke dekat salib itu. Aku menatapnya dengan tajam, tetapi tidak dapat memahami suatu pun. Dan karena itu aku berdoa sambil bertanya apa artinya semua ini. Pada saat itu aku melihat Tuhan Yesus dan salib itu menghilang. Tuhan Yesus duduk di tengah terang cemerlang itu dan kakinya sampai sebatas lutut tenggelam dalam terang itu sehingga aku tidak dapat melihatnya. Yesus membungkuk kepadaku, memandangku dengan ramah, dan berbicara kepadaku mengenai kehendak Bapa Surgawi. Ia memberitahukan kepadaku bahwa jiwa yang paling sempurna dan kudus adalah jiwa yang melakukan kehendak Bapa. Tetapi jiwa seperti itu tidak banyak, dan bahwa ia memandang dengan kasih istimewa kepada jiwa yang menghayati kehendaknya. Dan Yesus memberitahukan kepadaku bahwa aku melaksanakan kehendak Allah dengan sempurna. Dan karena alasan ini, aku menyatukan diriku denganmu dan bersatu denganmu secara mesra dan istimewa. Dengan kasih yang tak terselami, Allah memeluk jiwa yang melaksanakan kehendaknya. Aku memahami betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Betapa sederhananya ia meskipun tak terselami. Dan betapa mudahnya kita menyatukan diri dengan dia meskipun keagungannya begitu besar. Tidak dengan seorang pun aku dapat menyatukan diri dengan begitu leluasa dan begitu mudah seperti aku menyatukan diri dengan Allah. Bahkan seorang ibu dan anaknya yang sungguh ia kasihi tidak dapat saling memahami sama seperti Allah dan aku. Ketika aku berada dalam persekutuan dengan Allah, aku melihat dua sosok pribadi tertentu. Aku tahu situasi batin mereka. Mereka berada dalam situasi yang memprihatinkan. Tak percaya bahwa mereka pun akan memuliakan kerahiman Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, membaca teks dari buku harian Santa Faustina nomor 603 ini, kita merenungkannya dengan agak gampang susah. Kalau dikatakan gampang, kita bisa membaca bahwa tulisan ini, catatan ini adalah catatan dari seorang biarawati yang sangat sederhana. Dia tidak berpendidikan tinggi. Dia tidak tamat SD. Tapi dia mengalami pengalaman mistik bersama dengan Yesus. Sulitnya adalah bahwa pengalaman yang dia alami itu tidak bisa kita mengerti secara sederhana saja. Tidak bisa kita mengerti dengan gampang. Kita harus dengan rendah hati
merenungkannya, bahwa Santa Faustina memiliki yang sangat istimewa dengan Allah. Maka dia mengalami pengalaman-pengalaman mistik di mana dia bisa bertemu, berbicara dengan Yesus. Tetapi Yesus sendiri yang memiliki kehendak menampakkan diri kepadanya dan juga berbicara kepadanya dengan sangat mesra. Dan dalam catatan harian ini, Santa Faustina mengungkapkan satu rahasia yang sebenarnya bukanlah rahasia bagi orang yang mau menyelami kasih Allah. Faustina berkata di nomor 603, jiwa yang rendah hati, jiwa yang ingin melakukan kehendak Allah, jiwa yang melakukan kehendak Allah dengan kasih, Tuhan membungkuk kepadanya, datang kepadanya, memeluknya. Barang siapa memiliki keinginan untuk mempersatukan dengan diri dengan Allah, bukanlah sesuatu hal yang sulit. Bukan sesuatu hal yang rumit ternyata. Pertama diminta dari seseorang itu adalah kerendahan hati. Mau mendengarkan Allah, mau kehendak Allah, ingin menyatukan diri dengan Allah dengan hati yang rendah, dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka. Akan dikatakan lebih mudah sebenarnya jiwa seseorang itu bersatu dengan Allah daripada dengan anaknya yang sangat dia kasihi sendiri, atau dengan siapapun di muka bumi ini. Hati kita sebenarnya lebih mudah bersatu dan bersekutu dengan Allah. Karena apa? Karena jiwa kita, hati kita, diri kita, kepribadian kita, seluruh hidup kita adalah milik Allah. Allah lah yang menciptakan kita. Dia memiliki kita. Kita adalah ciptaannya, orang yang dikasihinya, miliknya. Dia mengenal jiwa kita, mengenal beluk hidup kita. Tanpa kita mengatakan suatu pun, dia tahu, dia mengenal relung-relung jiwa kita, menembus batin kita sedalam-dalamnya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kita ini adalah ciptaan Allah. Kita adalah milik. Oleh sebab itu, bisa dimengerti dan sangat bisa dipahami mengapa Santa Faustina berkata bahwa jiwa kita, diri kita bisa mempersatukan diri dengan Allah. Yang penting adalah jiwa kita memiliki kerendahan hati. Jiwa kita memiliki keterbukaan. Santa Faustina memahami bahwa jiwanya dapat bersatu dengan Allah, melebihi persatuan dengan yang lain. Allah dapat memahami dirinya, dan jiwanya dapat memahami Allah. Disinilah suatu pengalaman mistik, pengalaman iman. Kita bisa memulai itu dalam doa-doa kita, dalam kehidupan batin kita, dalam permenungan kita. Ternyata saya dapat bersatu dengan Allah. Karena Allah yang memilikiku, Allah yang menciptakanku, yang dibutuhkan dariku adalah jiwa yang rendah. Oleh sebab itu dikatakan oleh Santo Padre Pio, seorang yang juga sangat bersatu dengan Allah. Dia mengatakan, kerendahan hati, dan selalu hidup dengan kerendahan hati. Iblis pun gentar dan gemetar di hadapan jiwa yang rendah hati. Itu dikatakan oleh Santo Padre Pio. Humility, and always humility. Satan fears and trembles before humble soul. Setan pun gemetar di depan jiwa rendah hati. Kata-kata bijak itu
Tidak hanya dikotbahkan oleh Santo Padre Pio, tetapi dia menjalaninya dalam hidup sehari-hari. Dia pun pernah mengatakan, aku hanya ingin menjadi biarawan miskin yang berdoa. Kerendahan hati. Kerendahan hatilah yang membuat seseorang dapat bersatu dengan Allah dengan mudah. Itulah satu trik yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita bisa dekat dengannya. Oleh sebab itu, Santa Perawan Maria mengagungkan Tuhan dalam kidung Magnificatnya. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bersukaria karena juru selamatku, karena Allah juru selamatku. Sebab dia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang, aku disebut yang berbahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh yang maha kuasa. Kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang-orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya. Dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta. Yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, dia telah menunjukkan kasih setianya kepada Abraham hambanya. Dan barang siapa yang setia dan rendah hati kepada Allah, di hadapan sesama, itulah jiwa yang gampang menyatu dengan Allah. Oleh sebab itu, Yesus berkata tadi sampai Agustin, dan karena alasan ini, aku menyatukan diriku denganmu dan bersatu denganmu secara mesra dan istimewa. Orang-orang yang rendah hati tidak akan menghindari salib dalam hidupnya. Kita melihat tadi bagaimana Santa Faustina juga melihat suatu terang cemerlang dan sebuah salib. Dan dia menatap salib itu. Dan Santa Faustina tidak hanya menatap salib, dia menerima salib di dalam hidupnya. Renungan pada sore hari ini mau mengatakan kepada kita, jiwa yang mau rendah hati, kepada jiwa yang seperti itulah Allah dapat hadir. Dan jiwa seperti itu dapat bersatu dengan Allah. Sebentar lagi kita akan masuk pada jam kerahiman. Mari kita mohon pada jam kerahiman ini, rahmat kerendahan hati. Jiwa yang melakukan kehendak, dikatakan tadi oleh Santa Faustina, tidak banyak jiwa yang memiliki seperti itu. Tidak semua jiwa memiliki hal seperti itu. Maka semoga kita semua yang berkumpul pada sore hari ini, di rumah kita masing-masing, adalah orang yang tergolong bisa bersatu dengan Allah, karena kita memiliki jiwa yang rendah, hati yang rendah di hadapan Allah, merendahkan hati. Maka mari kita menyatukan diri dalam jam kerahiman ini, merendahkan diri di hadapan Allah. Supaya Allah melalui sengsara Yesus pada sore hari ini kita renungkan. Mari kita mohon rahmat kerendahan hati itu. Rahmat itu curahkan kepada kita. Dengan demikian, kita semakin mampu mengikuti Yesus yang menderita. Mari kita mohon rahmat ini, keutamaan ini. Bukan pertama-tama memohon yang ini, yang itu, berkat-berkat material bagi kita. Tapi mari kita mohon pada sore hari ini berkat spiritual. Tuhan, Engkau telah wafat di kayu salib, Engkau menderita, Engkau rendah hati, Engkau mau merendahkan diri. Apakah aku ini ya Tuhan di hadapan-Mu? Ajarlah aku, anugerahilah aku keutamaan kerendahan hati itu. Seperti Santa Faustina, seperti Santo Padre Pio, yang mohon kerendahan hati terus-menerus kepada Allah. Kerendahan hati, dan selalu hidup dalam kerendahan hati. Iblis pun gentar, gemetar di hadapan jiwa yang rendah hati. Tuhan memberkati.